Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zul. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang saya dan juga teman saya alamin. Jadi cerita ini bermula ketika saya melakukan kegiatan plasma atau mengupdate kepada masyarakat selama 2 hari 1 malam. Jadi pada waktu itu pada bulan Mei tahun 2016 di pulau yang sebut saja berinisial N yang merupakan salah satu pulau yang ada di Bali. Kegiatan plasma ini diikutin oleh kami dari jurusan arsitektur dan juga teknik sipil dengan perjalanan yang kita lakukan dari Pantai Sanur menggunakan speedboat ke pulau N tersebut. Sampainya kami di desa salah satu pulau N tersebut, kami disambut hangat dan juga keramah tamahan khas dari masyarakat Bali. Setelah itu kami dikumpulkan di Wantilan atau seperti yang kita sebut balai desa. Jadi balai desa ini kita gunakan untuk berkumpul sebelum melakukan kegiatan plasma yang berupa inventarisasi pura. Jadi setelah selesai melakukan kegiatan tersebut di sore hari, kita pun bisa menikmati keindahan pantai yang ada di Pulau N. Tapi setelah itu rasa malam pun tiba. Di saat malam harinya kami diperkenakan untuk tidur, beristirahat dari kegiatan yang kita lakukan. Akan tetapi saya dan 4 teman saya, sebut saja si Hadi, Cool, Acung, dan juga Ian. Jadi kami berempat di sini merencanakan sesuatu yang akan kami lakukan saat semua teman-teman sudah tidur di Wantilan. Kita pergi diam-diam menuju ke asrama Koramil. Asrama Koramil ini letaknya dari Wantilan itu hanya dipisahkan oleh sebuah rumah kosong. Jadi tujuan kami ke sana itu, kalau nggak salah, waktu itu ada pertandingan antara Real Madrid dan juga Barcelona. Karena di Wantilan nggak ada TV, makanya kita berlima sudah meminta izin ke para babak tentara yang berada di Koramil itu, dan juga kamar mandi yang ada di Koramil itu kita peruntukkan untuk kegiatan sementara, untuk kegiatan MCK. Kami datang ke sana kira-kira jam 11 malam. Jadi kita menunggu pertandingan itu. Ya, kami di sana di teras itu sambil nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Jadi malam itu nggak ada yang aneh sama sekali. Dan hingga tanpa saya sadari, saya tertidur di teras dan terbangun di jam 3 pagi. Ternyata saya tertidur itu nggak sendirian. Si Hadi ada di samping saya yang masih tertidur pulas. Tapi anehnya si Cool, Acung, dan juga Ian tuh nggak ada di sana. Nggak tahu mereka pergi kemana. Pada saat saya terbangun lebih dulu, memang saya udah ngerasa nggak enak banget. Hawanya tuh udah gimana ya, udah nggak enak banget lah. Terus saya ngelihat ke sekeliling, dan saat mata saya ngelihat ke sebelahnya Hadi yang berada di teras yang tingginya sekitar 50 cm dari permukaan tanah, di bawahnya Hadi itu ada 4 ekor anjing. Jadi dia tiduran itu sambil ditemenin oleh anjing. Nah, si anjing ini kayak gimana ya, ngeliatin
ngeliatin saya terus. Dan di situ rasa gimana ya, agak yang awalnya hawanya udah gak enak malah makin merinding banget pokoknya di waktu itu. Jadi setelah itu saya mencoba untuk bersikap seperti biasa saja. Kemudian singkat cerita saya ingin ke kamar mandi dan pergilah saya ke kamar mandi, meninggalkan si Hadi sendiri yang masih tertidur pulas. Saat saya sudah berada di kamar mandi, tiba-tiba lampu kamar mandi mati. Nah, tidak lama pintu kamar mandi yang ada di sana itu digedor-gedor. Kirain apaan? Ternyata itu si Hadi. Itu udah sempet gimana ya? Udah istighfar banget itu. Jadi dia datang itu kayak nafasnya tuh udah kayak terengah-engah banget gitu, dan mukanya tuh agak gelisah. Setelah udah selesai, saya tanyalah ke Hadi, loh kenapa mukamu kok seperti gelisah gitu? Nah, si Hadi menjawab, nggak ada apa-apa Zul, kata si Hadi. Udah biasa aja, ada apa? Oke. Habis itu si Hadi cerita, jadi tadi aku kebangun itu karena tiba-tiba ada yang tarik kakiku Zul. Terus kok gelap, aku ngelihat sekeliling kok cuma tinggal aku doang yang ditebani sama ekor anjing gitu, 4 ekor anjing maksudnya. Di situ aku mulai panik sambil nahan kencing. Aku buru-buru ke toilet, ternyata ada kamu ya, syukurlah ternyata aku gak sendirian, itu kata si Hadi. Nah, singkat cerita setelah itu kita dari kamar mandi langsung memutuskan untuk kembali ke Wantilan, karena ya kita pikir si Cool dan juga Acung, Ian pasti udah kembali ke sana. Kita kembalilah ke Wantilan. Jadi karena listriknya mati itu benar-benar gelap di sana. Jadi kita berjalannya tuh emang pelan-pelan banget. Nah, pada saat kita berjalan, kita berdua tuh mencium seperti bau dupa. Jadi bau dupanya itu nyengat banget, dan bau dupanya itu nggak familiar buat kita berdua. Jadi kebetulan kosan saya yang di Denpasar itu depannya ada Padma. Jadi Padma ini itu kayak pura kecil yang digunakan untuk sembahyang, buat dari teman-teman kita yang beragama Hindu. Jadi setiap hari itu saya mencium bau dupa di kosan, tapi bau dupanya itu harumnya seperti aromaterapi, nggak seperti yang kita cium pas berjalan itu. Baunya tuh gimana ya, beda banget gitu loh, nggak familiar. Nah, setelah di situ kita mencium bau dupa, nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba banyak anjing yang pada menggonggong. Dan setelah ada anjing menggonggong itu seperti ada bunyi lonceng. Bunyinya tuh kayak lonceng yang ada di sapi. Kerincing. Dan setelah itu nyusullah bunyi-bunyinya seperti orang mukul di batok kelapa gitu loh. Tuk. Habis itu kerincing. Nah, di situ saya penasaran dengan bunyi yang saya dengar itu. Tanyalah saya ke Hadi, suara apa kah ini Hadi? Nah, si Hadi menjawab, sing nawang cang nih Jul, suara apa kah nih? Maksudnya saya bertanya ke Hadi, suara apa nih Hadi? Nggak tahu Zul, ini suara apaan. Lalu Hadi ngomong, udah nggak enak banget aku rasanya kalau jam segini udah dengar suara kayak ginian. Waktu itu kita sudah ngelewatin asrama Koromil, tapi dari jauh itu saya melihat sosok yang gede banget. Jadi gedenya tuh, astagfirullahaladzim. Jalan yang kita lewatin itu kan kira-kira lebarnya 6 meter nih. Nah, jalan itu keblok sama sosok tersebut. Jadi jalan aspal yang lebarnya kira-kira 6 meter itu dan sepadannya tanah uruk, masih banyak pohon-pohon besar nih, dan juga terdapat tiang listrik.
yang tinggi tiang listriknya itu kira-kira 7-8 meteran lah. Nah, dahan-dahan pohon pada pohon itu kan nyangkut ke kabel listrik dan juga sampai ke jalan. Jadi tinggi sosoknya itu sampai nyentuh dahan-dahan pohon itu. Jadi ya bisa dibayangkan lah tingginya itu seperti apa. Nah, setelah itu saya langsung refleks, istighfar, astagfirullahaladzim. Apaan itu Hadi? Si Hadi dengan cemasnya bilang udah nggak apa-apa, jalan seperti biasa aja. Semakin mendekat bentuknya itu semakin kelihatan. Nah, di situ saya tetap stay positive thinking aja lah. Oh, mungkin ini salah satu seorang warga yang membawa ogoh-ogoh untuk pertunjukan sore nanti setelah kita selesai berkegiatan plasma. Tapi di situ saya penasaran lagi. Biasanya kalau ogoh-ogoh itu kan nggak mungkin lah ya dibawa satu orang aja. Mana ogoh-ogohnya segede gitu dan jamnya juga menunjukkan masih jam 3, kan nggak mungkin. Di situ rasa penasaran saya tuh gimana ya, kayak makin menjadi-jadi gitu loh. Saya pun mempercepat langkah. Anehnya tiap kali saya mempercepat langkah, sosok itu pun mempercepat langkahnya juga. Di situ tangan saya langsung ditarik sama si Hadi dan dia bilang, udah nggak usah disamperin, rasa penasaranmu itu malah akan menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri, Jul. Itu kalimat yang paling saya inget banget dari Hadi. Singkat cerita, listrik pun menyala dan lampu-lampu di sepanjang jalan pun akhirnya ikut menyala. Disitulah saya dan si Hadi kaget sekaget-kagetnya. Sosok itu terlihat jelas oleh kita berdua. Jadi sosok yang besarnya sampai menutupi jalan yang lebarnya 6 meteran itu seperti bentuknya dan juga gimana ya, itu seperti makhluk mitologi Bali itu loh, apa sih itulah pokoknya makhluk itulah. Jadi rambutnya itu putih, terus panjangnya itu sampai ke tanah. Bola matanya berwarna merah menyala dan juga melotot. Taring bawah yang panjangnya naik ke atas sampai ke mulut dan juga taring atasnya yang panjangnya itu turun sampai ke dagu. Kemudian lidahnya itu menjulur sampai ke perut. Di situ langsung kita berdoa istighfar berkali-kali dan gak henti-hentinya berucap istighfar. Di situ saya tanya lagi ke Hadi, apa itu deh? Tenang Jul, tenang, istighfar. Pokoknya jangan sampai kamu lari. Kalau kamu sampai lari, gak tahu dah nasib kita akan seperti apa. Bisa jadi kita akan dibawa oleh makhluk itu. Kamu tahu itu? Saya jawab, ya makanya kasih tahu Bu. Kalau saya tahu mah gak mungkin saya penasaran dari tadi. Si Hadi berpesan sekali lagi kan, oke, aku kasih tahu itu makhluk apaan, tapi ingat jangan sampai kamu lari. Di sini Hadi menjawab dan kalimat itu benar-benar saya ingat sampai sekarang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu Dazul yang dinamakan Rangde. Di situ kepala saya terasa seperti besar dan berat. Dada juga terasa sesak. Kaki juga gimana ya, lemes banget dan juga berat buat melangkah. Di situ Hadi langsung merangkul saya dan juga udah nggak bisa berkata apa-apa lah. Si Hadi nggak henti-hentinya bilang ke saya, istighfar Jul, istighfar. Di situ langkah si Hadi juga semakin dipercepat karena sambil merangkul saya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah mematung lah ibaratnya. Tapi anehnya kita percepat langkah, makhluk itu pun malah menjulurkan tangannya ke samping. Jadi kira-kira seperti orang yang mau nangkep ayam itulah, yang dimana di situ terlihat banget kuku-kukunya yang panjang dan juga agak melengkung. Makhluk itu pun semakin mempercepat langkahnya juga.
hingga pas momen dimana jarak kurang lebih 2 meter dari hadapan kita tuh makhluk itu. Saya di situ terhenti dan juga terdiam melihat ke atas ke arah wajah makhluk tersebut. Badan udah bener-bener kaku, nggak bisa bergerak. Jadi di situ tanpa saya sadarin, pas terhenti itu di depan gapura pintu masuk ke arah wantilan. Di situ si Hadi langsung menurut saya sekuat-kuatnya ke arah samping sampai kita berdua terguling dan masuk ke area wantilan. Si Hadi pun langsung bangun dan menyeret saya sambil beralih dan berucap, "Jangan lihat ke belakang Zul, istighfar." Kita lari sekuat tenaga dan akhirnya kita sampai ke kerumunan teman-teman yang sedang tertidur pulas. Di situ saya dan si Hadi langsung loncat ke arah mereka, sehingga mereka pun bangun dan kaget. Mereka bertanya, "Ada apa Zul?" Saya sambil ngongson bilang, "Ada apa-apa, lanjut tidur dah." Nah si teman ini bilang ke saya, "Kamu tidak dilihatin ya?" "Dilihatin apa enggak?" "Hah? Maksudnya?" "Iya, tadi beberapa temen yang tidur tuh kebangun tiba-tiba gara-gara pas listriknya padam, mereka lihat cahaya yang terang banget. Nah, cahaya itu bentuknya seperti bola api dan tiba-tiba hilang gitu aja selama beberapa waktu. Kamu dan Hadi dilihatin leak ya? Sampai mukamu pucat gitu. Soalnya biasanya kalau sebelum mewujud jadi leak, makhluk itu berupa bola api yang biasa kalian sebut seperti banaspati." Situ saya bertanya, "Yang benar itu rangda atau leak sih? Kalau itu kamu cari tahu sendiri. Yang penting kalian berdua udah nyampe di sini dengan selamat. Udah, kamu nggak perlu takut lagi. Makhluk itu nggak bakal bisa masuk ke sini." Nah di situ ya wallahu alam sih, tapi memang di situ saya sudah nggak lihat apa-apa dan nggak lama kami pun tertidur. Di keesokan harinya kami pun bersiap-siap untuk mandi dan menuju ke asrama Koramil. Pas menuju ke sana, kami dan teman-teman lainnya bertemu dengan si Cool, Acung, dan juga Iya yang sedang jalan sambil masih ngucek-ngucek matanya dia. Di situ saya bertanya, "Dari mana kalian semalam?" Teman kita yang lain langsung nyaut, "Semalam si Zul, si Hadi mau dibawa sama orang udah asal kalian tahu." Mereka menjawab dengan muka yang gelisah, "Kita semalam tidur di asrama Koramil. Lah kok nggak bangun kita berdua? Lah kalian tidur pulas banget, nggak enak lah kalau kita bangunin." Nah kira-kira sekitar jam 2-an setelah pertandingan udah selesai, kita keluar berniat buat bangun kalian, mau ngajak balik ke wantilan rencananya. Ternyata kalian berdua udah nggak ada. Di situ langsung saya potong, "Nggak ada gimana maksud kamu? Aku itu terbangun jam 3 pagi, jam 2-an pagi ya masih di teras lah." Di situ mereka bertiga merasa kebingungan. Dan si Acung langsung menjawab, "Oh, mungkin ini yang dimaksud Bapak tentara." "Hah? Maksudnya?" "Gini Zul, setelah kita lihat kalian berdua udah nggak ada, kami berpikir mungkin kalian sudah balik ke wantilan, dan di situ kita juga mau balik ke wantilan. Kemudian kami bertiga ke dalam asrama buat antar ke Bapak tentara. Di situ kita ditahan sama Bapak tentara, disuruh untuk bermalam di asrama dan gak dikasih balik ke wantilan." Si Ian langsung nyaut, "Wah, mungkin kalian berdua sempat berada di alam lain Zul." Dari situ ya alam sih apa yang kita alamin semalam sama si Hadi masih nggak gimana ya, kita masih nggak ngerti sampai sekarang kejadian itu. Jadi setelah itu pada sore hari kegiatan plasma pun berakhir dan kita semua balik ke Denpasar. Di dalam perjalanan saya dan si Hadi sempat berbincang-bincang. Saya tanya ke Hadi, Hadi, kenapa ya kalau kita pas posisi berdua waktu pasti ada aja di mana kita diliatin. Kamu ingat nggak kejadian malam-malam pas di kampus? Atau di hari-hari sebelumnya pas kita begadang ngerjain tugas bareng
bareng bertiga, aku, kamu, sama si Cowok di kafenya tante. Mungkin segitu dulu pengalaman saya dan saya alamin. Di lain kesempatan saya akan melanjutkan cerita yang saya dan Hadi alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.